ya. Sayang kalau teman-teman terlambat, sayang kalau teman-teman tidak hadir. Saya ucapkan selamat datang, saya ucapkan congratulations buat Anda yang sudah hadir. Ingat, on time is before time, ya. Jadi buat teman-teman semua, ya ingat ya, on time is before time. Dan saya akan mengulang teman-teman semua, rules-nya adalah ketika sesi sudah dimulai, maka chat ditutup, ya. Jadi mohon tidak ada yang chat dulu. Silakan nanti kalau ada yang mau bertanya, ya ada yang mau tanya jawab, ada yang mau chat, nanti teman-teman silahkan ya silahkan chat ke di chat di kolom chat yang kanan bawah itu di Zoom sudah tersedia ya. Nah, siang hari ini di sesi kedua hari ini kita akan belajar sesuatu yang teknis. Kita akan belajar sesuatu yang teknis ya, terutama buat teman-teman yang banyak bermain di Facebook marketing. Materi ini sangat-sangat penting, terutama buat Anda yang pengen dapat income kenceng dari Facebook marketing ya. Tanpa panjang lebar, teman-teman yuk siapkan catatannya ya. Buat yang tiduran wajib duduk ya. Jangan tiduran ya, nggak boleh. Wajib duduk. Iya, itu kamu tuh yang Anda yang lagi tiduran. Oh, langsung. Rasa ya, rasa kayak lagi tunjuk-tunjuk ya. Bener lagi tidur nih Mas ya. Ya, kalau misal ada meja pakai kertas atau pakai laptop sehingga teman-teman bisa bisa memperhatikan dengan baik ya, bisa mencatat dengan baik ya. Saya akan menjelaskan dengan step by step sehingga teman-teman semua bisa mendapatkan ilmunya dengan tepat ya, dengan sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Materi ini sudah saya bagikan di sesi training Etnovate. Jadi harganya mahal, sayang kalau teman-teman tidak ikutan ya. Saya pernah bikin training ini 2,5 juta rupiah per orang. Jadi kalau Anda tidak mencatat, ya, di jalan Kementerian UKM hanya memihak kepada orang yang memprioritaskan waktu. Kalau memang belum bisa memprioritaskan waktu, mungkin bisa ikut di another kesempatan berikutnya, ya. Tapi buat Anda yang sudah hadir, ya, saya ucapkan congratulations, ya, selamat karena Anda adalah orang-orang terpilih untuk bisa belajar di materi hari ini, ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum kenal dengan saya atau kemarin datang terlambat, izinkan saya memperkenalkan diri, ya. Saya background-nya pebisnis online selama 14 tahun di sosial media dan 9 tahun saya berbisnis online. Saya bekerja di beberapa company ya, ini adalah beberapa company yang saya handle dulu ya, tetapi karena satu dan dua hal, karena pekerjaan itu begitu padat ya, dan saya menyadari bahwa ilmu saya di FEUI 4 tahun marketing management, saatnya saya tidak hanya membantu perusahaan besar makin besar, tetapi juga membantu UKM juga makin besar. Dan saya berdoa anda yang hadir hari ini ya bisa juga terbantu dengan materi yang kami berikan melalui program Kementerian UKM ini ya. Saya juga mau ceritakan tentang bisnis kami ya di Etnovate. Kami berjualan macam-macam teman-teman ya, dari jualan kue kering, coklat, keripik, dimsum. Kami membangun lebih dari 6.000 reseller, tenaga penjualan via online. Ya, kami banyak membangun pakai FB, pakai WhatsApp. Dua hal itu yang powerful sekali. Baru akhir-akhir ini kita pakai Instagram juga. Jadi buat Anda yang ingin dapat omset gede, maksimalkan Facebook-nya. Tapi ingat, ada caranya, nggak bisa asal jualan, teman-teman. Saya ulangi ya, teman-teman ya. Ada caranya, nggak bisa asal jualan. Jadi untuk Anda semua, yuk perhatikan materinya step by step ya, supaya teman-teman bisa menyerap ilmunya dengan baik ya. Saya juga jualan website, jasa, B2B, saya juga jadi produsen, bahkan saya juga jadi reseller, jadi agen, jadi distributor. Saya menjual produk sendiri atau produk orang lain. Intinya adalah yang penting Anda memaksimalkan media sosial dan reseller supaya omset Anda berlipat-lipat ya. Saya mau cerita, saya jualan buku itu hingga 100.000 pieces lebih, itu juga karena dari Facebook. Ya, jadi oleh karena itu yuk kita belajar. Ya. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin terlambat atau misalnya lupa ya bahwa materinya Senin Rabu ya. Saya ulangi teman-teman, yuk silakan WhatsApp ke nomornya Mas Ardi. Yuk, teman-teman silakan WhatsApp ke 0813 8431 5628, ketik UKM
nama lengkap dan kota Anda. Sekali lagi, ketik UKM, nama lengkap dan kota Anda. Jadi buat Anda semua, yuk ya, teman-teman yang belum simpen nomornya Mas Ardi, karena nanti kalau ada perubahan jadwal, belum ada sih perubahan jadwal ya. Intinya kita Senin Rabu. Untuk topik, untuk jam, pengingat ya, kami sangat rekomendasi untuk simpen nomornya Mas Ardi ya, karena teman-teman akan mendapatkan reminder materi ya, pengingat Mas Ardi diutus sama Kementerian UKM dan Etnovet untuk membantu Anda semua. Oke, yes, sudah simpan? Saya hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Alright, oke. Siapin catatannya, kita akan mulai materinya, kita akan belajar hari ini tentang Facebook marketing. Ya, kita akan bahas step by step-nya, dan saya akan bagikan setajam silet. Oke, wah keren nih, ada 180 orang yang hadir. Saya suka nih kalau teman-temannya semangat banget ya. Nanti mungkin Mbak Ulfi, Mas Atta boleh ingatkan saya kalau seandainya saya kecepatan ya. Saya kadang-kadang kalau terlalu bersemangat itu bisa sangat cepat ya. Tapi saya coba atur ritme saya, speed saya supaya kecepatan saya juga sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, saya akan mulai dengan pengalaman menggunakan FB marketing ya. Ini adalah pengalaman ketika saya dan kami di Etnovet membangun bisnis kami dengan FB marketing. Saya nggak nyangka, saya bersyukur ya, dari FB marketing kami bisa membangun lebih dari 20-30 ribu database. Ya, saya membangun 30 ribu follower dari FB dan juga membangun 74 ribu di member group. Kami member tuh ada sekitar 45 ribuan ya, 45 ribuan total FB group. Dari sana kami bisa membangun lebih dari 1.000 bahkan total hingga 5 ribuan reseller. Ya, dari FB kami bisa membangun branding kami. Ya, dari FB kami bisa membangun merek kami. Bahkan kalau teman-teman ngeh, coba cek nanti FB saya. FB saya di Hermas Puspito yang gambarnya saya, anak sama istri. Saya enggak pernah jualan. Ya, saya enggak pernah jualan. Ada caranya untuk nge-branding. Tanpa harus jualan hard sell. Kalau Anda sering jualan hard sell, Anda nanti malah orang jadi jengah. Ya, kebayang nggak teman-teman ya? Orang jadi jengah, orang jadi kurang kurang, karena itu yuk buat teman-teman semua ya, gunakan cara yang benar, gunakan cara yang tepat. Hari ini saya akan bagikan pengalaman kami step by step-nya membangun FB marketing ya. FB marketing tetap sangat powerful. Dulu saya berpikir FB itu sudah ditinggalkan orang, sudah pada pindah ke TikTok ya, pada ke IG. No, teman-teman, tidak sama sekali. TikTok ada, IG ada, tapi Facebook tetap eksis. Nggak usah jauh-jauh. IG itu kan dari FB, satu company, induknya FB. WA itu kan dari FB. Kebayang nggak teman-teman? Ya, jadi Anda semua ya, FB adalah muara. Saya bersyukur dari FB saya bisa membangun bisnis, beberapa unit bisnis hingga total lebih dari 10 unit bisnis dari Facebook. Jadi kalau Anda pengen ngebangun banyak unit bisnis, saya bisa membangun, bahkan Mas Atta bisa punya partner di luar negeri, itu juga dari Facebook. Jadi yuk maksimalkan Facebook Anda, ya, gunakan caranya, step by step-nya kita pelajari. Ya. Nah, berbicara mengenai Facebook, ada beberapa kesalahan yang sering kali kita lakukan. Yang pertama adalah tidak konsisten. Ya, seringkali kita nggak konsisten. Kadang posting, besok nggak posting. Lusa posting, besoknya nggak posting. Nggak boleh, teman-teman. Facebook itu harus postingnya setiap hari. Yang kedua, terlalu banyak jualan. Ya, itu juga nggak boleh. Itu kesalahan. Sekarang, sejak 2020, Facebook bikin peraturan algoritma. Kalau Anda banyak jualan, pasti akan ditinjau sama Facebook. Tidak diperbolehkan untuk jualan. Jadi buat Anda semua, jangan hard sell, teman-teman ya. Sekali lagi, jangan hard sell. Ya, saya perbesar mic saya sebentar ya. Oke. Yang ketiga, nggak ada interaksi. Anda nggak pernah menyapa. Nggak bisa. Anda jangan berharap Anda artis nunggu disapa. Nggak boleh. Saya aja yang followernya 30 ribu, yang membernya 80 ribu, saya menyapa orang, teman-teman. Ya, yang keempat, tidak menambah teman. Kita harus menambah teman, menambah add friend, supaya jumlah prospek kita makin banyak. Posting kontennya monoton, apalagi ini ya. Posting selamat pagi, selamat siang, selamat malam, karena nggak ada konten. Selamat pagi, selamat siang,
selamat malam. Nggak bisa teman-teman. Kalau konten Anda monoton, nanti bakal ditinggal sama friend sama follower Anda. Ya, kebayang nggak teman-teman? Ada caranya, ada tekniknya. Kita akan bahas hari ini, ya. Kunci keberhasilan membangun Facebook, ya. Catat ya teman-teman ya. Kunci keberhasilan membangun Facebook, ya. Kunci keberhasilannya membangun Facebook adalah ya konsisten posting konten. Catat teman-teman. Kunci keberhasilannya adalah konsisten posting konten. Konsisten apa Mas Hermas? Konsisten itu artinya adalah Anda wajib Anda wajib melakukan setiap hari setiap hari teman-teman. Mas, tapi saya padat. Mas, tapi saya banyak yang harus saya kerjakan. Hey, Anda ada waktu 20 menit aja. Kita jam mandi aja lebih dari 20 menit kadang-kadang, bener nggak? Ya, makan aja bisa 20 menit. Artinya kalau Anda punya waktu free time 20 menit, Anda bisa bermain Facebook kok. Anda bisa menjadi seorang expert di Facebook. Yang penting Anda konsisten secara rutin. Ya, seringkali ketika Anda nggak konsisten, Facebook Anda seminggu aktif, seminggu nggak aktif, Facebook nggak akan maksimal. Mungkin banyak di antara kita yang seperti itu. Ya, saya kok Facebooknya nggak ada hasilnya, kok saya nggak ada ininya, kok saya nggak kayak Mas Hermas. Saya tanya, teman-teman konsisten nggak postingnya setiap hari? Kalau Anda nggak konsisten, maka hasilnya sama seperti yang Anda lakukan, tidak konsisten, hasilnya juga tidak konsisten. Ya, nah ya, ini dia teman-teman, konsep Facebook marketing. Yuk, catat ya teman-teman ya. Facebook marketing yang saya sampaikan adalah FB organik, ya, bukan FB ads. Artinya bisa diterapkan oleh emak-emak sekalipun, oleh orang awam sekalipun, untuk Anda yang baru mulai. Yang pertama mindset, goal, ubah profile, add friend, konten, conversion, konsistensi. 7 hal yang bisa Anda persiapkan buat Anda membangun FB marketing Anda, ya. Dan berbicara mengenai FB ada 2 memang, FB Ads yang berbayar, FB yang gratisan. Mas, bagus yang mana? Dua-duanya bagus, tapi ada kelebihan kekurangannya. Kalau FB Ads, Anda harus ikut training harga 9 juta ke atas loh teman-teman. Yang paling murah tuh trainingnya 2,5 juta. Dulu kami pernah bikin 2,5 juta. Anda harus belajar buka laptop, belajarnya bisa 5-10 kali karena nggak bisa langsung jago, dan ada resiko kerugian. Ya, karena pakai FB Ads. Kami 2 tahun lalu pakai FB Ads lebih dari 1 miliar. 1 miliar lebih pakai FB Ads, gila kan? Ya. Tapi belum tentu untung, malah bisa buntung, bisa boncos. FB organik kalau Anda tahu caranya, ya, kami menggunakan FB organik di 3 tahun pertama. Bisa kok. Ya, bisa. Nah, kita akan belajar caranya, teman-teman. Kita akan mulai dari yang pertama, ya. Yang pertama adalah mindset FB marketing, ya. Yuk, teman-teman silakan ditulis, ya. Mindsetnya ya sprinter atau maraton. Ya, sekali lagi teman-teman, kita harus memilih. Facebook itu maraton, bukan sprinter. Maraton itu berbicara mengenai Anda membangun Facebook itu butuh waktu, butuh investment. Ya, nggak bisa tiba-tiba Anda posting langsung closing, nggak bisa. Anda butuh waktu, tapi worth it. Worth it itu apa ya? Berharga, bernilai, premium. Artinya, kalau Anda membangun Facebook, udah pasti Anda bisa menghasilkan kalau Anda tidak menyerah. Maraton itu lama loh teman-teman, triathlon lebih lama, lebih panjang ya. Lari, naik sepeda itu panjang, nggak cuma 1-2 kilo. Artinya Anda bermain Facebook itu butuh waktu. Tapi kalau Anda memulai, baiknya mulainya kapan? Mulai sekarang. Apalagi pandemi. Orang banyak bermain di sosial media, ya, maraton teman-teman. Mindsetnya harus maraton. Strategi jangka panjang. Ya, Facebook adalah strategi jangka panjang. Fokus untuk membangun kepercayaan. Ya, trust. Anda harus fokus membangun trust, ya. FB organik versus FB berbayar, bagus yang mana? Tadi sudah saya bandingkan ya. Kalau Anda masih pemula, FB organik dulu, ya. Nanti kalau ada session berikutnya kita bahas FB berbayar. Itu butuh kalau pakai Zoom aja butuh sekitar 6 jam. Ya mabok, 1 jam aja kadang-kadang teman-teman udah mulai lelah, benar gak? Ya, ini 6 jam, gila ya. Nah, yang keempat, branding dan dapat database. Facebook tujuannya bukan cuma eksis belaka. Facebook itu tujuannya adalah untuk membangun branding dan database. Saya dari FB bisa ngebangun lebih dari 10.000 database, 20.000 database, 30.000 database. Ya, powerful banget. Tinggal kita tahu caranya. Ya, nah berbicara mengenai FB, poin yang kedua yang penting yang perlu Anda bangun adalah set goal Anda. Ya, set goal Anda. Kalau tadi kita berbicara mengenai mindsetnya. Mindsetnya bukan cuma selling, but building.
Ya, mindset itu bukan cuma selling, tapi building. Set goal adalah step yang kedua yang perlu kita lakukan. Apa itu Mas set goal? Set goal adalah cara yang perlu teman-teman lakukan sebagai muara awal. Anda harus menentukan goal Anda. Anda harus tahu apa yang mau Anda kejar. Nah, berbicara mengenai goal, ada 3 penggunaan akun yang bisa Anda pilih. FB pribadi, FB group, dan fanpage. Ya, FB pribadi, FB group, dan fanpage. Ya, Mas Emas pakai yang mana? 3-tiganya saya pakai. 3-tiganya boleh nggak dipakai? Boleh, tapi ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau Anda punya timnya, boleh pakai 3-tiganya. Kalau Anda tidak punya timnya, semua kerjain sendiri. Saran saya, pilih salah satu. Ya, pilih salah satu. Saya dari yang paling bawah ya, fanpage. Banyak orang ngebangun fanpage, ya like-nya kok banyak, tapi kok yang konversi dikit. Karena memang fanpage itu nggak banyak yang ngelihat. Makanya harus pakai FB Ads. FB Ads itu baru bisa ngedongkrak fanpage. Berikutnya, ya FB Group. Ya, FB Group itu Anda kalau punya komunitasnya, komunitas customer base, komunitas raving fans, fans dari produk Anda. Kalau Anda bikin komunitas misalnya penyuka hidroponik ya atau misalnya hijabers, Anda bisa bikin FB Group. Tapi kalau belum ada komunitasnya, better jangan dulu. Dari semuanya yang paling simple, paling sederhana, yang paling bisa Anda terapkan adalah FB pribadi, teman-teman. Ya, FB pribadi itu sederhana banget, ya, sederhana banget. Jadi buat Anda semua yang apa ya, buat Anda yang pengen menerapkan dengan cara yang simple, ya, buat Anda yang ingin menerapkan dengan cara yang sederhana, gunakan FB pribadi. FB pribadi simple banget kok. Anda menggunakan akun pribadi, ya, Anda menggunakan akun yang nggak perlu pakai FB Group, ya, itu bisa teman-teman bisa menaikkan jumlah friend. Kalau misalnya friend Anda tembus 5.000, ya, Anda bisa Anda bisa menambah follower kok. Ya, saya friend-nya 5.000. Jadi teman-teman mohon maaf nggak bisa berteman, tapi bisa jadi follower. Kalau Anda jadi follower juga, tetap bisa berkomunikasi kok, bisa berinteraksi. Anda bisa lihat status postingan kami, ya, status postingan saya. Intinya adalah Anda mau pakai yang mana? Kalau saya boleh sarankan FB pribadi dulu, gedein, ya, karena FB pribadi punya potensi konversinya gede, jauh lebih gede dibanding yang lain, ya. Kebayang ya? Nah, 3 goal utama FB marketing, ingat ya, perbesar friend dan follower. Ini goal utama yang teman-teman harus pegang. Ini berbicara mengenai goal. Perbesar friend dan follower. Menambah database. Menambah database. Meraih customer dan reseller. Ya, saya ulangi ya. Yang pertama, fokus perbesar friend dan follower. Ya, ini fokus utama kita. Ya, gedein follower and friend-nya. Gedein terus, konsisten setiap hari. Ya, kenapa harus konsisten setiap hari, Mas? Kan income-nya pengen setiap hari, kakak. Bener nggak? Kalau Anda income-nya nggak pengen setiap hari, ya kerjain aja akhir bulan. Ya. Kalau saya setiap hari, teman-teman. Ya, saya menambah itu setiap hari. Karena goal income saya setiap hari. Saya, nih catat ya teman-teman ya. Catat, ini penting banget. Kita bukan bermain Facebook. No. Anda bukan tidak bermain, Anda sedang tidak bermain Facebook. Anda profesional, ya, running Facebook. Anda profesional bekerja dengan Facebook. Bedanya apa, Mas Hermas? Kalau Anda bermain Facebook, kalau ada waktu ya main, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kalau misal ada waktu ya saya posting, kalau nggak ada waktu ya nggak apa-apa. Hey, profesional itu berbicara mengenai konsisten setiap hari. Coba kalau Anda bekerja ke kantor, misalnya Anda orang Kementerian UKM, ada PNS, ya, orang kementerian atau orang swasta, ya. Kalau misalnya kita sehari masuk, sehari enggak, terus kita bilang, maaf ya Mbak, 7 hari saya enggak mood, saya enggak ke kantor dulu, boleh enggak? Pasti bos kita bilang, emang ini kantor nenek moyang, gitu, kebayang enggak? Ya, emang ini nenek moyang, gitu ya. Ya, itu bahasa, maaf bahasa kasarnya. Ini sama ketika Anda bermain FB marketing, ya. Membangun FB marketing juga harus profesional. Artinya harus melakukan setiap hari, perbesar friend-nya setiap hari, menambah database-nya setiap hari, meraih customer seller-nya setiap hari. Ya, saya berdoa teman-teman semua diberikan semangatnya, komitmennya. Yuk kita tektokan, ya kita belajar terus secara rutin. Dan saya yakin Anda pasti bisa berhasil juga. Amin. Ya. Nah, yang ketiga adalah ubah profile. Yang ketiga adalah ubah profile. Profile Anda perlu Anda ubah dengan konsep yang benar, ya, dengan konsep yang benar. Ya, lihat ya teman-teman ya, ini adalah ciri, cara, teknik
ya yang harus Anda terapkan, yang harus Anda implementkan, ya. Jadi berbicara mengenai tentang mengubah profile, ya, berbicara mengenai mengubah profile, ada 3 poin yang perlu Anda terapkan. Yang pertama adalah jangan terlihat jualan. Ya, saya ulangi ya teman-teman, jangan terlihat jualan. Ya, penting banget buat Anda semua. Ya, karena kalau misalnya Anda terlalu hard sell, orang nggak suka dengan status postingan Anda, mereka pasti unfriend, mereka pasti nggak trust dengan Anda. Yang kedua, ganti profile yang disukai market. Ya, ganti profile yang disukai market. Gimana caranya? Kita akan belajar. Ya, yang ketiga adalah profil terwujud dengan konten. Sekali lagi, profil terwujud dengan konten. Jadi kalau Anda kalau Anda mau konten Anda dan profil Anda bagus, maka Anda harus lakukan dengan konsisten dan jangan lupa profil dan konten harus ragam. Nah, konsepnya seperti apa ya? Ini dia ya. Ini adalah profil saya. Ini FB saya yang asli. FB yang lain asli juga, tapi yang ini dihandle sama saya. Yang satu lagi yang FB-nya gambar Hermes doang itu di-handle sama kantor, ya. Tapi kalau teman-teman mau jadikan referensi, teman-teman lihat ya. Lihat kiri, bagian introduction. Ya, teman-teman lihat, profil saya bukan penjual buku, penjual web, pedagang kue lebaran, pedagang gamis, tidak. Ya, introduction saya mentor bisnis, owner, founder, sales director, digital marketer. Ya, ini adalah contoh profil yang saya bangun sehingga orang tuh suka dengan konten dan profil kita. Coba kalau kita misalnya penjual asuransi, saya penjual madu, penjual baju, orang yang mau add friend, dia akan ngelihat dulu ya postingan kita, dia lihat dulu profil kita. Ketika dia ngeliat profilnya kayak gitu, ya mereka malah malah nggak trust, malah nggak jadi mau follow, nggak jadi add friend kita. Ya, maka yuk kita ubah profil kita dengan benar. Ya, ini dia. Profil, foto, dan bio sangat menentukan branding yang Anda bangun. Sekali lagi, profil, foto, dan bio itu sangat menentukan ya, teman-teman. Sangat menentukan ya, sangat menentukan branding yang Anda bangun. Tips ya, tipsnya. Persiapkan akun FB Anda dengan baik ya. Persiapkan akun FB Anda dengan baik. Nah, berbicara mengenai akun FB ya, saya mau sharingkan tentang penggunaan akun. Ingat ya, FB pribadi, FB group, fanpage, saya akan memberikan contoh untuk FB pribadi. Ya, jadi buat teman-teman semua ya, saya akan mulai menjelaskan sesi hari ini adalah FB pribadi. Ya, nah berbicara mengenai FB pribadi, mulai dari yang pertama. Yuk, ubah profil Anda. Ya, ubah profil Anda dengan benar. Ya, introduction-nya juga harus dibenahi dengan benar. Ya, jadi kalau Anda adalah pebisnis online, ya Anda bilang, saya adalah brand owner. Kalau Anda misalnya bukan brand owner sebagai reseller, Anda bilang, saya adalah digital marketer. Ya, atau misalnya professional distributor. Ya, dan Anda nggak perlu bilang merek Anda apa. Anda nggak perlu bilang produk Anda apa. Ya, intinya adalah orang pengen berkenalan dengan Anda bukan cuma pengen dijualin. Ya, jadi kebayang nggak teman-teman? Ya, jadi orang-orang tuh nggak pengen dijualin. Jadi harus bangun hubungan dulu, ya. Harus bangun hubungan. Ya, berbicara mengenai teman-teman membangun FB Anda, kuncinya adalah membangun hubungan dulu lebih awal. Ketika udah bangun hubungan, orang jadi trust dengan akun Anda, ya. Nah, kita akan mulai dengan personal branding dulu, ya. Bio-nya sesuaikan dengan branding Anda. Fotonya harus profesional, ya. Foto profesional itu artinya apa? Ya, jangan gambar foto produk, ya, apalagi akunnya pakai nama toko, nggak boleh, ya, haram hukumnya akunnya pakai nama akun toko, misalnya Andi Floris, ya, Budi ayam geprek, nggak boleh teman-teman. Kebayang nggak teman-teman? Kenapa nggak boleh? Karena Facebook itu dia itu kalau kenapa-kenapa dengan akun kita, dia minta KTP-nya kita, ya, minta KTP-nya kita. Kalau KTP kita namanya bukan nama lengkap kita, namanya adalah Andi Floris, ya, nama akun kita Andi Floris, KTP kita misalnya Andi Santoso, ya pasti nggak akan di-approve sama Facebook untuk dikembalikan akun kita.
Karena EB-nya beda, ya. Nama akunnya beda. Jadi buat teman-teman semua, yuk, ya. Dan berikutnya adalah covernya bukan jualan, ya. Covernya adalah hal yang edukatif, ya, sharing. Dan saya mau kasih lihat ya, ini contoh ya. Ini adalah contoh ya, contoh dari salah satu saya ngambil di googling sih ya. Jadi berbicara tentang cover ya, cover FB. Anda bisa menggunakan cover FB yang jangan jualan. Ini kan dia nggak jualan, dia sharing ya, dia sharing, lagi share tentang dia lagi berbagi. Kalau backgroundnya trainer, backgroundnya adalah mentor, Anda bisa posting ini ya. Nah berikutnya ya. Berikutnya adalah ini contoh lain. Ini adalah salah satu peserta training kita, ya. Peserta training kita namanya Mbak Yulia, ya. Jadi beliau itu adalah salah satu peserta training kita. Berbicara mengenai akun beliau itu membawahi lebih dari 10.000 orang tim. Beliau saya mentoring di awal-awal, ya. Jadi buat teman-teman semua, ya. Beliau tidak juga jualan. Beliau lihat intro profilnya mentor bisnis, ya, online online owner ya, speaker, entrepreneur ya. Jadi buat teman-teman semua ya, buat Anda yang membangun FB Anda jangan jualan. Coba kalau Mbak Yulia Sari gambarnya keripik, jilbab ya. Gambar akunnya Yulia Sari keripik. Ya itu kan orang kan jadi jengah, kebayang nggak teman-teman ya. Oh iya, ada yang report suaranya putus-putus teman-teman. Kalau di kami di internal dan juga ada tim saya yang report juga suaranya jelas. Mungkin kalau boleh coba di cross check sinyal dari jaringan di rumah Anda ya. Nah, lanjut. Berikutnya setelah profile adalah komposisi konten. Setelah profile adalah komposisi konten ya. Komposisi konten berbicara mengenai identity ya, berbicara mengenai identity ya. Nah, komposisi konten akan mempengaruhi identitas dari akun Anda ya. Komposisi konten ya akan mempengaruhi identitas dari akun Anda. Contoh, kalau Anda berbagi tips jualan, maka Anda akan dikenal sebagai mentor jualan. Kalau Anda suka berbagi tips diet, misalnya Anda jualannya adalah produk langsing, maka Anda akan dikenal sebagai coach diet. Kalau Anda jualan mulu, maka Anda akan dikenal sebagai tukang jualan. Benar nggak? Bener banget Mas Hermas ya. Oleh karena itu ya, jadi buat teman-teman semua ya, kita perlu menerapkan ya, ya apa yang mau kita bangun identity kita. Ya, apa yang mau kita bangun identity kita. Kalau Anda fashionpreneur ya posting. Nanti saya akan kasih contoh postingan yang sederhana. Ini dia, ini kenal sebagai apa, harus disesuaikan dengan konten FB-nya. Ya. Produk, bisnis online. Goal, bangun tim reseller. Identity, mentor reseller. Kontennya, tips jualan online. Kebayang nggak? Produknya, bisnis online. Misalnya jualannya madu. Goalnya, bangun tim reseller. Identity, mentor reseller. Kontennya, tips jualan online. Ya, kebayang nggak teman-teman? Jadi, Anda perlu ngebangun identity dari produknya, dari goalnya, dari identity-nya, dari kontennya. Ya, jadi Anda bisa ngebangun dari proses identity ini. Ya. Nah, contoh lain. Ya, Anda ingin dikenal sebagai apa? Disesuaikan dengan kontennya. Ya, nih contoh lain ya. Produknya misalnya program diet. Ya, produknya adalah program diet. Goalnya jualan program diet. Produknya program diet. Goalnya adalah jualan program diet. Identity-nya coach diet. Identity-nya pengen jadi coach diet. Kontennya membagikan materi di Facebook, tips menjaga berat badan. Kebayang nggak teman-teman? Produknya program diet. Goalnya jualan program diet. Identity-nya coach diet. Kontennya tips menjaga berat badan. Produknya produk herbal. Goalnya jualan produk herbal. Identity-nya adalah pengen menjadi coach herbal. Kontennya tips menjaga kesehatan dengan produk organik, produk herbal. Jadi kebayang nggak teman-teman? Jangan gini, produknya produk herbal, goalnya jualan produk herbal, identity-nya pengen jadi coach herbal, kontennya tukang jualan herbal. Jadi kan orang
jadi kurang suka. Jadi kalau Anda jual madu sekalipun jangan posting kebanyakan jualan. Karena sekarang Facebook udah nggak bisa teman-teman hard sell. Ya. Terus pertanyaan berikutnya, jualannya di mana dong Mas? Jualannya di WA. Nah, jualannya di kontak kita. Ya. Jadi ada tekniknya teman-teman. Jualan di WA kita. Ya. Kalau di WA masih nggak masalah. Makanya saya ajarin di materi Senin kemarin, yaitu membangun funneling. Diarahkan ke kontak WA kita. Diarahkan ke kontak WA supaya kita bisa mendapatkan database mereka, ya, bisa mendapatkan database mereka. Yang keempat, step yang keempat, tambah teman, ya, tambah teman dan mulai membangun interaksi, ya, tambah teman dan mulai membangun interaksi, ya, penting untuk Anda bangun, ya, friend dan interaction itu adalah dua hal yang perlu Anda lakukan. Ya, ini dia. Kalau Anda pengen punya banyak teman, yang perlu Anda lakukan adalah Anda perlu punya konsep yang benar, yaitu menambah leads. Ya, kalau add friend, ya, semua dengan ketentuan. Anda boleh add friend semua orang. Ya, yang penting bukan alay, yang penting bukan bule atau India. Bule sama India tuh kadang-kadang akun fake. Kecuali Anda memang punya teman dan rekan-rekan di luar negeri. Kalau Anda nggak punya teman di luar negeri, terus yang banyak berteman itu akun bule, ya, akun-akun yang fake, ya. Jadinya banyak akun-akun kita akun-akun palsu. Kebayang nggak teman-teman? Ya. Jadi oleh karena itu, yuk, ya, kita mulai bangun daily-nya. Lakukan setiap hari 10 menit untuk add friend, ya, add friend. Goalnya tembus minimal 5.000. Ya, kejar teman-teman, tembus minimal 5.000. Saya biasanya 10 sampai 20 orang per hari, 10 sampai 20 orang. Sorry, bukan minimal ya, maksimal, jangan lebih. Facebook itu sekarang rada galak. Jangan 100, nanti dimarahin sama Facebook. Disuspend, dimatiin sama Facebook akunnya karena ketahuan mau jualan. Memang mau jualan kan? Tapi jangan kelihatan jualan banget, teman-teman. Kebayang nggak? Ya, memang untuk jualan, tapi jangan jualan banget. Ya, kebayang nggak teman-teman? Jadi ada caranya. Saya bisa 10 sampai 20 orang per hari yang saya tambah, ya. Nah, ini dia, ya. Konsep interaksi. Kalau tadi add friend, ya, konsep interaksi. Interaksi penting untuk engagement. Engagement itu apa Mas ya? Engagement itu untuk membangun kekuatan dari Facebook. Sekali lagi, engagement itu untuk membangun kekuatan dari Facebook, ya. Jadi kalau misalnya Anda mau ada kedekatan dengan pacar Anda. Nah, ya. Bukan pacar deh, calon pacar. Ya, saya ngalamin teman-teman waktu dulu. Saya pacaran tuh di usia 24 tahun, 25 tahun ya. Jadi ini jadi curhat ya. Jadi saya itu ada satu wanita yang saya dekati gitu ya. Karena nggak ada interaksinya, jadi biasa aja. Tapi ketika interaksinya makin intens ya, jadi ada perasaan gitu, ada kedekatan, dan akhirnya jadi pacar saya. Sekarang jadi istri saya. Nah itu sama kayak Facebook teman-teman. Kalau Anda nggak ada interaksi, nggak pernah nanya kabar, tiba-tiba ya ngajak nikah, atau apalagi baru kenal di mall, ngajak nikah langsung ditampar, plak, bener nggak? Ya, makanya interaksi penting untuk engagement, kedekatan. Kalau udah deket baru bisa dijualin. Interaksi pakai apa Mas Hermas? Like, reply, komen, lakukan daily teman-teman 10 sampai 20 menit. Dua arah, internal dan eksternal, ya. Lakukan dengan dua arah, internal dan eksternal. Internal di akun kita, eksternal di akun orang, ya. Nah, yang kelima itu berbicara mengenai konten, ya. Yang kelima itu berbicara mengenai konten. Nah, pertanyaan teman-teman, jualannya kapan, Mas? Berbaginya kapan? Ya, ini dia. Jualannya 10%, berbaginya 90%. Jangan kebalik, ya. Jangan kebalik, ya. Jualannya 10%, berbagi 90%. Dari 10 postingan saya, 1 kali jualan. Itu pun kalau jualan saya arahin ke WA. Ya, saya arahin ke WA. Sehingga lebih aman, ya, lebih aman. Tips jualan di mana, Kak? Ya, di mana, Mas? Ya, jualan sebaiknya di WhatsApp. Jangan di Facebook. Jualannya di WhatsApp. Jangan di Facebook. Nih, contoh ya. Saya selalu arahkan ke WA. Mau dibimbing punya bisnis dari rumah, saya arahin ke WA. Mau tips bisnis dan sales dari buku ini, ya, saya arahin ke WA. Saya kasih link teman-teman ke WA. Ya, bisa ke grup WA. Nanti materi WA saya bahas. Bisa tentang WA marketing. Pokoknya keren banget. Ya, sayang
kalau Anda tidak menerapkan materinya, ya. Tingkatan kekuatan konten. Nah, berbicara mengenai konten, Mas bagus yang mana ya kalau ngomongin konten, ya? Artikel ini adalah tingkatan yang paling basic, ya. Artikel itu lumayan. Audio live itu lebih tinggi. Jadi kalau Anda audio live, ya itu makin banyak orang yang nonton. Yang ketiga adalah FB live, ya. FB live. Kalau FB live itu makin bagus, teman-teman. Ya, makin bagus. Jadi kalau FB Live itu makin bikin orang jadi pengen nonton materi kita, nonton audio kita. Jadi kebayang nggak teman-teman? Ya, jadi buat Anda semua, 3 konten ini yang paling kuat itu adalah FB Live, video FB Live. Yang kedua audio live, baru yang ketiga adalah artikel. Mana yang bagus Mas? Tiga-tiganya lakukan. Saya melakukan tiga-tiganya. Ya. Nah, berbicara mengenai konten, kuasai dan pelajari konsep cold market, warm market, hot market. Cold market orang yang belum kenal dengan Anda, maka namanya prospek. Warm market baru berminat, saya belum beli. Hot market dia ketertarikannya tinggi hingga akhirnya nantinya dia beli. Cold market, warm market, hot market adalah 3 hal yang perlu Anda pelajari. Nah, Facebook adalah mengubah cold menjadi warm, ya, cold menjadi warm. Nah, Oke ya, kita akan mulai ya. Kita mulai tentang komposisi konten yang perlu kita bangun ya. Nih ya, komposisi konten akan mempengaruhi identitas dari akun Anda. Ya, komposisi konten akan mempengaruhi identitas dari akun Anda. Kalau Anda berbagi tips jualan tadi apa? Mentor jualan. Kalau Anda beri tips diet tadi apa? Coach diet. Kalau Anda jualan mulu, tukang jualan ya. Ingat teman-teman, saya bagikan berulang-ulang biar Anda paham ya. Jadi konten yang kita bagikan itu akan mempengaruhi ya dari follower and friend kita ya. Nih, ini contoh-contoh ya yang saya arahkan ke WA sehingga saya bisa jualannya di WA, teman-teman. Ya, itu istri saya ya. Istri saya itu coach diet, teman-teman. Ya, namanya Mbak Daniela Prima Mustika. Kalau teman-teman search, lihat aja postingannya. Beliau itu concern banget dengan diet ya, karena beliau memang coach diet ya. Nah, ini adalah contoh yang bisa Anda lakukan untuk mengkonversi ke WA. Mas Hermas, kalau saya kehabisan ide. Mas Hermas, kalau saya nggak punya ide gimana? Aduh, gampang banget. Anda tinggal cari buku, ya, cari buku di Gramedia bisa, di Ethnostore bisa, di buku-buku bisnis bisa. Kebayang nggak, teman-teman? Ya, saya dengan tim kalau kehabisan ide itu ambil buku. Ya, tapi ingat kalau misalnya Anda mau posting dari buku, minta izin sama penulisnya dulu. Tapi kalau buku saya, buku Etnovet, saya izinkan teman-teman. Saya izinkan. Jadi kalau teman-teman semua ya mau ambil konten dari buku saya, silakan tanya ke Mbak Ulfi, Japri Masata, ya gimana cara bisa dapat bukunya ya. Dan teman-teman semua, ini adalah contoh mencari ide konten. Jadi nggak perlu ribet ya. Jadi nggak perlu ribet. Anda bisa ngambil konten yang sudah ada, tinggal Anda terapkan, postingkan, sehingga Anda nggak perlu pusing tentang mencari ide. Ini contoh-contoh lain teman-teman tentang mencari ide. Ini adalah contoh postingan FB yang banyak dilirik. Ya, contoh status gambar inspiratif. Ya, ini gambar inspiratif teman. Mereka memulainya dari sini. Apple, Google, Harley Davidson. Itu lihat gambarnya apa? Ya, itu gambarnya garasi. Ya, saya bikin tulisan. Artinya Anda yang pebisnis UKM mulainya dari rumah, Anda juga bisa menjadi perusahaan gede selama Anda tidak menyerah. Langsung banyak yang klik like. 57 yang share, berapa tuh? 177 yang like, ya total 300 yang like. Jadi ini adalah status yang bisa Anda pakai. Status kutipan inspiratif. Hidup tidak boleh sederhana. Hidup itu harus hebat, kuat, luas, besar, dan bermanfaat. Yang sederhana sikapnya. Bagus banget Mas Hermas. Keren banget Mas Hermas. Kontennya boleh pinjem nggak? Boleh kopas nggak? Kopas aja. Orang saya ngambil dari Mbak Google. Kebayang nggak teman-teman? Saya ngambil dari Mbak Google, nggak apa-apa. Yang penting jangan ngambil dari FB. Kalau posting yang ngambil dari FB, nyontek dari FB ke FB, nanti FB itu kadang-kadang pintar. Ya, kalau nyontek itu diturunkan status kita. Jadi kalau dari Google kan nggak masalah, beda platform. Ya. Nah, tulisan motivasi. Ya, Anda bisa bikin tulisan motivasi, ngambil dari Google bisa. Dari buku-buku Ethnostore, buku-buku kami, saya menulis 18 buku. Boleh, pakai, silakan untuk gedein akun FB Anda. Waktu saya bikin training 2 tahun lalu, ada satu peserta training saya yang beli buku saya, 18 buku dibeli semua.
ya. Dan teman-teman tahu nggak, saya tanya, dia anak muda, usia 20 tahun. Dek, kenapa, bro, saya manggil kok dia, bro, kenapa beli buku 18 buku? Ini buat 18 bulan ke depan, Mas Hermas. Ya, satu bulan, satu buku. Dan teman-teman tahu nggak, beliau jadi orang yang punya reseller 1000 lebih. Gila kan? Dari mana? Dari FB, follower friend-nya banyak, diubah jadi reseller. Dan dari sana teman-teman, ya dari sana itu bisa mendapatkan banyak penjualan ketika dia membangun FB-nya dengan benar. Nah, yang lain, status quote dengan latar belakang warna, ya. Nih, nggak usah pusingin apa kata orang. Selama bisnis kita menebar hal positif dan bermanfaat, maka maju terus, jangan mundur. Setuju? Nah, langsung pada komen tuh, karena pada saat Anda kasih kalimat buntut ya, setuju, kan orang pada komen tuh, ya. Pada saat komen, ya klik like, ya. Biar nanti akun Anda makin naik. Itu dia contoh Anda bikin status kutipan, ya, sederhana banget. FB Live, ini contoh FB Live. Ini salah satu peserta seminar saya, namanya Dr. Susan. Beliau rutin FB Live. Tujuannya sama, untuk membangun engagement. Jadi intinya adalah, Anda nggak perlu yang bagus-bagus banget untuk FB Live. Bahkan, saya pernah ngebina itu toko warung Sampurna Retail Community, SRC. Ya, saya pembina SRC soalnya. Dia bikin live sederhana. Hai guys, selamat siang. Hari ini saya baru kedatangan galon dan Indomie rasa baru. Jadi buat teman-teman yang mau pesan Indomie saya, silakan WA saya ya. Kebayang nggak teman-teman? Di FB Live, pada saat ada galon sama Indomie rasa baru yang hadir ke toko mereka. Dan dia nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu edit-edit, jadi simple banget. Kebayang nggak teman-teman? Simple bingit ya. Oke, timing efektif. Nah, ini dia. Kapan waktu efektif ya Mas Ernest? Ini dia. Pagi hari jam 6 sampai jam 9, itu timing yang efektif. Malam hari jam 7 sampai jam 9, itu timing efektif. Silakan di-capture, silakan dicatat. Timing efektif adalah timing di mana banyak yang nonton. Ya, banyak yang nonton. Jadi Anda bisa maksimalkan di timing yang efektif, ya, di pagi dan malam hari, ya. Nah, yang keenam adalah conversion. Yang keenam adalah konversi, mengubah dari FB ke database, ya. Konversi ke sales, yaitu konversi ke database, ya, dan juga dengan ilmu soft selling. Ya, ini contohnya nih. Ini saya akan bagikan di WA, tapi saya akan bahasin sedikit, ya. Ya, kolom yang pertama adalah FB atau sumber calon prospek. Ya, kolom kedua adalah membangun database. Ya, Anda pancingnya pakai lead magnet. Ya, baru setelah itu Anda punya database kontaknya, lalu Anda bisa menghasilkan reseller ataupun bayar. Jangan pusingin tentang ini, saya akan bahas di materi WA. Tapi saya cuma mau kasih tahu bahwa FB perlu dikonversi ke WA. Cold, warm, hot. Ingat ya teman-teman ya. Cold, warm, hot. Funneling yang kemarin masih ingat teman-teman? Cold marketnya dari FB. Dikonversi ya menjadi warm dengan cara Anda edukasi. Ya, kalau Anda jualannya adalah produk diet, cold marketnya adalah follower friend Anda. Karena pasti banyak orang yang pengen diet loh. Beneran teman-teman. Banyak orang yang pengen diet. Ya. Terus warm market, ya. Warm market itu berbicara mengenai apa? Itu berbicara mengenai orang sudah percaya dengan Anda. Hot market, dia siap beli produk Anda. Ini namanya funneling. Ya, sekali lagi ini adalah funneling, ya. Nah, funneling ya tadi ya. Ya, mengubah dari FB ke WA. Mengubah dari FB ke kontak base kita. Lalu konversi soft sellingnya apa Mas Hermas? Ya, nih buat teman-teman yang mau jualan tapi nggak kelihatan pengen jualan. Nah, saya ulangi nih. Pengen cara posting yang jualan tapi nggak kelihatan kayak jualan. Bikin survei produk. Misalnya Anda jualan jilbab. Teman-teman, bagusan jilbab A atau B? Anda lagi jualan. Pasti orang-orang kepo. Ih, bagus banget, lucu banget. Nah, jualan kue lebaran. Saya pernah tuh, enakan yang A atau yang B? Lebih suka yang mana? Ih, saya suka yang A, suka yang B. Kebayang nggak, teman-teman? Jadi, ya, kebayang nggak? Ketika Anda ya posting, Anda bisa soft selling dengan cara mensurvei produk. Ya, nih survei produk. Ya, bagusan cover yang A atau yang B? Ini buku saya yang keempat. Ya, 10 juta per bulan dari FB. Ya, dan tahu nggak teman-teman? Ya, orang ada yang biru, ada yang merah, dan ternyata orang pada suka yang merah. Ya, tapi lihat ya, 74 orang yang share, banyak orang yang bagiin materinya dan kontennya. Tapi kembali lagi, tujuannya kan bukan untuk jualan. Saya hanya untuk survei.
Tapi ini kan nggak jualan ya. Jadi kalau jualan tuh kalau ada angka harga, ada mengarahkan untuk jualan, Facebook langsung akun kita bakal diturunkan, ya. Nah, ketika orang pada survei nih, yang B, yang A, beberapa orang dari mereka itu ada yang ini harganya berapa sis? Ini harga berapa Gan? Kita jawabnya gampang. WA ke sini ya Mas. Nah, WA ke sini ya Mas. Biar kita follow up-nya di WA. Ya. Nah, konversi lain, tips yang lain. Ya, ini dia. Ini soft selling. Tips peningkatan penjualan saat Ramadan. 1, produk yang tepat. 2, banyakin prospek. 3, siapin promo menarik. 4, bangun buat breakdown target. 5, jadi reseller atau bangun pasukan. Ya. Nah, buat teman-teman yang lagi cari produk untuk dijual saat Ramadan, reply chat ya atau WA ya. Ini adalah soft selling untuk rekrut reseller. Ya. Capture teman-teman silakan. Ini adalah contoh yang bisa Anda terapkan, yang bisa Anda lakukan supaya teman-teman semua itu bisa mengkonversi dengan soft selling tanpa harus khawatir diperhatiin jauh sama Facebook. Ya, ini namanya postingan tips yang simple banget yang bisa Anda terapkan untuk Anda semua, ya. Postingan edukasi produk, ini juga bisa. Kenapa harus pakai web untuk toko online? Kenapa harus produk herbal? Kenapa harus beli madu? Kenapa harus konsumsi madu rutin? 1, 2, 3, 4. Nah, di bagian keempat biasanya saya mulai promo. Tapi intinya adalah 1, 2, 3 itu edukasi dulu. Jualan di poin terakhir. Ya, jadi kebayang nggak teman-teman? Ini namanya soft selling. Ini namanya soft selling. Ya. Posting kegiatan bisnis. Nah, posting kegiatan bisnis. Ya, ini dia. Akhirnya yang ditunggu datang juga. Jadi, Anda jualan apa, ada barang yang Anda packing, kayak gitu ya. Posting kegiatan bisnis nih ya. Social proof, ya. Alhamdulillah, tiba-tiba ada yang telepon untuk mengirimkan 7 barang, 7 catering, atau 7 web. Ya, jadi orang-orang langsung jadi pengen. Ya, orang jadi pengen ketika ngelihat bahwa produk kita laku, orang jadi pengen untuk beli produk kita juga. Ya. Kebayang nggak teman-teman? Itu adalah cara yang bisa Anda terapkan ya untuk Anda lakukan dengan cara soft selling ya. Soft selling. Wah, nggak terasa udah hampir jam 2, biar saya cukup waktu untuk tanya jawab ya 30 menit ya. Saya akan masuk ke poin yang terakhir yaitu konsisten ya. Teman-teman, ya ingin nggak seperti ini? Sekali posting yang join reseller banyak. Sekali posting yang daftar WA banyak. Sekali posting yang beli banyak. Nah, pengen nggak? Ya pengen tuh pengen banget. Pasti pengen banget. Nah, kunci dari ilmu ini, kunci dari cara ini adalah Anda harus konsisten. Ilmu dari manapun adalah konsisten. Rutin, RUUTIN, rutin. Rutin tuh setiap hari, teman-teman. Saya lakukan rutin, teman-teman. Kalau Anda sebulan nggak aktif, sebulan aktif, on off, seminggu nggak aktif, seminggu aktif, on off, Facebook Anda itu bakal turun ya kekuatan Facebooknya. Jadi Facebook itu punya kekuatan. Kalau Anda jarang aktif, kekuatan Facebooknya turun. Kalau Anda aktif, kekuatan Facebooknya naik. Ya, kebayang nggak teman-teman? Ya. Dan kalau saya mau naikin kekuatan Facebook ya, itu sederhana banget teman-teman. Kalau teman-teman lihat Facebook saya yang saya lakukan gitu ya di siang ini, saya bikin satu postingan yang simple banget ya. Saya bikin postingan yang simpel banget, tujuannya untuk membangun interaksi, ya. Tujuan untuk membangun interaksi. Teman-teman lihat deh di di akun saya, teman-teman, ya. Di akun saya itu saya cuma bikin postingan yang sederhana banget. Bagusan IndiHome atau bagusan First Media, ya. Padahal saya udah pakai IndiHome, teman-teman. Ini saya bukan promo ya, ya. Jadi tujuannya hanya ingin bertanya untuk bangun bangun conversation. Ya, karena 3 poin penting dalam FB marketing adalah konten, conversation, konsisten. Konten, postingan Anda, percakapan itu penting banget untuk ngebangun hype-nya, engagement, dan konsisten. Ya, jadi yuk lakukan pola-pola ini dan terapkan secara rutin buat teman-teman semua. Tapi Mas, saya sibuk, banyak yang harus saya kerjain, padet pol kayak artis FTV. Nah, kalau ada yang bilang sibuk, ngomong sama saya, saya kasih tahu ya. Saya jam 6 pagi udah kerja. Saya nge-coaching tim. Ya, jam 8 saya udah mulai prepare konten. Jam 10 udah mulai nyiapin Kemenkop.
ya. Jam 1 ngisi Kemenkop, ya. Malam saya ngisi seminar, ya. Kerja jam 2 sampai jam 6 sore. Setiap hari, teman-teman. Dan teman-teman tahu nggak? Saya tetap masih bisa posting di FB. Artinya apa? Posting itu bukan berbicara mengenai Anda punya waktu atau enggak. Tapi Anda mau menyediakan waktu atau tidak? Atau Anda mau mengambil keputusan nggak untuk berhasil di FB? Jadi selama Anda punya waktu 20 menit, Anda bisa kok. Saya yakin Anda bisa. Tinggal PR-nya adalah ambil keputusan. Kalau Anda mau berhasil, saya yakin Anda juga pasti bisa. Anda punya waktu minimal 20 menit sehari? Saya yakin Anda bisa. Benar, teman-teman. Sederhana kok. Anda bisa selama Anda ambil keputusan. Ya, ingat, ya, ini saya ambil kesimpulan. Kuncinya harus konsisten. Add friend maksimal 10 per hari. Interaksi di akun pribadi. Konsisten posting setiap hari. Interaksi di akun orang lain, di akun kita ya. Tambah data kontak. 5 hal ini yang harus Anda lakukan. Ya, kebayang teman-teman ya. Sederhana, Anda perlu terapkan secara konsisten. Oke, sudah selesai ya. Nggak terasa sudah selesai. Buat teman-teman semua ya. Sesuai dengan janji saya, jam 2 sudah selesai, biar Anda punya waktu 30 menit, waktu yang cukup untuk tanya jawab. Kemarin kata Mas Hatta tuh langsung banjir pertanyaan ya, saya bersyukur banget. Ya, kemarin tuh keren banget hype-nya. Saya bilang congratulations, saya mengapresiasi teman-teman yang sudah menyediakan waktu. Ya. Oh iya, jangan